Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengupas ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu semua ilmu titen. Titen itu kayak menandai ya teman-teman ya, nengeri. Jadi ini bab musibah teman-teman ya. Musibah itu dibagi, penyebabnya dibagi menjadi dua. Penyebab pertama dari ujian. Ujian apa? Ujian dari Tuhan. Jadi seperti contohnya, kita sudah sering melakukan ibadah, tetapi kita suatu hari diberi musibah kecelakaan atau musibah jatuh, dan itu pun jarang terjadi ya teman-teman ya. Itu berarti musibah yang disebabkan dari ujian. Kita diuji karena taraf iman kita atau derajat kita mau dinaikkan. Dan yang kedua, itu penyebabnya dari bala. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Kalau bala itu biasanya sumbernya dari dosa-dosa kita, atau dari kita sering menyakiti makhluknya Tuhan. Kita sering menyakiti, membohongi, memfitnah. Jadi ya teman-teman ya, itu bisa menyebabkan datangnya bala besar. Salah satunya apa? Sering kecelakaan atau sering jatuh. Jadi kita minggu lalu kecelakaan, 2 minggu lagi ternyata kecelakaan lagi, atau kita jatuh lagi. Lah itu bisa ditandai atau ditengeri bahwa kita sedang dikasih bala oleh Tuhan, agar kita mau memperbaiki diri. Lah ini nomor 1, 2, 3 harus kita cek mana saja yang kita langgar ya teman-teman ya. Kita harus mengecek. Kalau kita kena bala, itu pasti antara nomor 1 sampai 3 ada yang kita langgar, atau bahkan 3-tiganya kita langgar. Yang pertama, kita kurang sedekah. Jadi 2,5% dari rezeki kita itu wajib kita sedekahkan. Jadi seumpama kita sudah berumah tangga, ya rezeki ini panjenengan dan keluarga 2,5%-nya harus disedekahkan agar jauh dari bala. Jadi orang Jawa ataupun orang Islam atau agama apapun, kalau mengenai bab sedekah atau bab pelas asih, bab loman, pasti suruh untuk melakukan dan sering-sering dilakukan, karena untuk menjauhkan diri kita dari bala. Nomor 2, sering makan atau ambil apa yang jadi hak orang lain. Nah ini teman-teman, kita biasanya sering tidak sadar. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu seolah-olah kita itu tidak berbuat dosa. Seperti contohnya banyak sekali ya teman-teman ya. Seperti yang paling besar korupsi, yang paling kecil ya biasanya kita kalau mendapatkan uang kembalian yang lebih, tidak kita kembalikan atau kita tidak jujur. Nah itu bab-bab kecil tapi bisa menyebabkan bala datang. Dan yang nomor 3, hubungan dengan leluhur tidak baik, termasuk orang tua kita. Jadi ini penting teman-teman. Sering kita itu tidak mendoakan para leluhur kita. Jadi kita lupa, bahkan kita sering tidak datang untuk menziarahi makam leluhur kita. Itu sama saja pohon yang lupa dengan akarnya, atau batang yang lupa dengan akarnya, kacang yang lupa dengan kulitnya. Ini bisa menyebabkan bala datang. Silakan teman-teman, ini dipastikan nomor 1, 2, 3. Kalau panjenengan kena bala sering kecelakaan atau sering jatuh, biasanya 1-3 ada yang dilanggar. Jadi saya sudah sedekah mas, sudah sedekah banyak, tapi kok masih kena bala. Nah ini 2-3 perlu dicek.
saya sudah melakukan nomor 2 Mas, 3-nya harus dicek atau satunya juga dicek. Jadi ini harus sempurna teman-teman nggih, biar kita itu jauh dari bala. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya, silakan di komentar saja. Terima kasih. Nanti selanjutnya akan banyak lagi video-video yang akan saya share tentang ilmu titen agar kita berhati-hati dalam menjalani hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.